Ceris, jam berapa ini? Kok belum mandi? Iya, sebentar, Mak. Sebentar. Emangnya sekolah nungguin kamu? Iya, masih ngantuk nih. Apa? Ngantuk? Siapa suruh tidur malam-malam? Main game gak ada habis-habisnya. Habis, Ceris harus main apa? Main-main, itu aja yang dipikirin. Belajar dong yang rajin. Bosan, Mak. Bosen? Yaudahlah, berhenti sekolah aja ya. Jangan. Mau cepetan mandi gak? Belum mandi, belum sarapan. Tinggal 10 menit lagi nih. Mama foto ya kamu nih masih di tempat tidur ya. Kasih ke ibunya ya. Ah, Mama. Ah. Ayo Caris, buka kameranya. Kirana, Zoe, ayo perhatikan pelajaran. Jangan asik sendiri. Ngapain kalian chatting ya? Enggak, Pak. Aku lagi kerjain tugas matematik. Zoe tuh yang lagi chat sama Ceris. Bohong, Pak. Aku gak chat. Ceris tuh yang chat. Enggak. Aku nggak chat. Kamu tuh. Sudah. Jangan salah-salahan. Cepat kerjakan tugas kalian dan cepat disubmit. Yang terlambat tidak mendapat nilai. Aku sudah selesai. Udah submit juga. Aku juga udah. Kapan istirahatnya, Pak? Bentar, 5 menit lagi. Ya, kok masih lama istirahatnya? Kamu sudah selesai, Caris? Belum, Pak. Belum kau ribut istirahat? Ayo cepat selesaikan. Kalau belum selesai, tidak boleh istirahat kamu. Ya, Bapak. Makanya cepat kerjakan, jangan bicara saja. Emang nih, Ceris, lewat amat sih kamu? Ceris, gitu loh. Sudah. Ore, selesai. Aku udah submit ya, Pak. Boleh istirahat ya. Baik, pas waktu istirahat, silakan kalian istirahat. Menggunakan waktu istirahat kalian dengan baik ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Aduh, kapan ya pandemi berakhir? Sabar, Ceris, teruslah berdoa supaya Tuhan menghapus pandemi dari negara kita. Iya nih, kapan ya pandemi berakhir? Aku udah rindu sama sekolah. Aku juga bosan sekolah di rumah melulu. Jangan begitu, kita harus bersyukur. Bersyukur apaan? Pandemi kok bersyukur? Iya nih, Kirana ada-ada aja. Masa bersyukur karena pandemi? Iya, coba kalian pikir, kita bertiga tetap sehat sampai hari ini. Tapi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke mall. Iya, aku bosan di rumah melulu. Apa yang harus disyukurin? Wah, kalian nggak tahu berterima kasih sama Tuhan Yesus nih. Pandemi cuma bikin susah Kirana, bikin bete. Coba kalian pikir, sekarang si Zoe jarang sakit karena sekolah online terus. Makan makanan di rumah lebih sehat. Kalau di sekolah, Zoe kadang jajan sembarangan. Biasanya sebulan sekali Zoe ada demam. Iya ya, bener. Sekarang aku malah lebih sehat. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus kan? Iya. Lalu juga, dulu pagi-pagi banget kita harus sudah berangkat ke sekolah. Sekarang kita tidak harus bangun sepagi dulu. Sekarang kita juga lebih ada waktu untuk ngobrol sama keluarga kita di rumah. Wah, iya ya. Kenapa nggak kepikiran sama aku ya? Jadi, walaupun pandemi menyusahkan, tapi kita harus tetap bersyukur. Bersama Tuhan Yesus kita tetap aman. Anak-anak, Zoe, Kirana, chatnya udah selesai dulu ya. Ya, Mama, baru asik ngobrol. Ya, besok aja dilanjutin ngobrolnya ya. Yuk, sekarang kita mau siap-siap nih, mau masak buat makan malam. Baik, Tante. Ayo teman-teman, kita sudahan chat dulu ya. Bye. See you.
Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengar cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan mau melakukan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, shalom adik-adik semuanya. Coba lambai-lambai tangannya. Yang semangat, lebih semangat lagi. Wah, luar biasa. Bersyukur ya, hari ini di bulan pertama di tahun 2022 ini kita mau sama-sama merayakan pengucapan syukur. Bersyukur kepada Tuhan untuk tahun 2021 yang lalu. Nah, temanya tadi apa? Tadi sama-sama dia omongin apa? Temanya 1, 2, 3. Aman bersama Yesus. Nah, hari ini Aman bersama Yesus. betul banget. Nah, sekarang Kak Paula mau kasih sebuah ayat nih ya. Kita mau sama-sama baca ayatnya ya. Dari Mazmur 77 ayat 12. Kita sama-sama bacanya pelan-pelan dulu ya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Wah, kita baca sekali lagi ya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. Sambil diikutin gerakannya supaya bisa diingat ayatnya ya. Oke, siap semuanya? Semuanya siap? Kasih jempol ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Nah, Kak Paula jadi bertanya-tanya ya, aku di sini siapa? Apakah Kak Paula atau adik-adik? Ya bisa ya, aku di sini bisa jadi kita. Tetapi aku di sini adalah sebelumnya adalah penulis dari kitab Mazmur pasal 77. Ada yang tahu nggak siapa penulis Mazmur 77? Ada yang tahu? Daud? Siapa? Nah, penulis Mazmur 77 ini namanya Bapak Asaf. Nah, Bapak Asaf inilah penulis Mazmur 77. Jadi Bapak Asaf ini adalah seorang musisi ya. Kalau kita sekarang mungkin kenalnya seorang penyanyi, seorang pemain musik, seorang pembuat lagu. Wah, Bapak Asaf ini ya. Kenapa dia bisa menuliskan Mazmur 77 ini adik-adik? Karena Bapak Asaf ini di ayat yang pertama sampai yang ke-11, dia itu sedang sedih sekali. Sedang kesusahan sekali. Begitu sulitnya sampai-sampai dia merasa Tuhan itu jauh dari dia. Memang kita nggak tahu apa yang sedang dialamin Bapak Asaf. Apa yang sedang terjadi kepada Bapak Asaf. Tetapi keadaannya itu membuat dia begitu kesusahan, begitu sedih. Sampai-sampai Bapak Asaf di ayat sebelumnya mengatakan, Tuhan, kok Tuhan sudah berubah ya? Jangan-jangan Tuhan udah nggak sayang lagi sama saya. Kenapa saya susah seperti ini? Kenapa saya menderita seperti ini? Jangan-jangan Tuhan udah meninggalkan saya ya. Wah, begitu sulit sekali keadaan Bapak Asaf waktu itu. Nah, tetapi di ayat yang ke-12 itu
Bapak Asaf mengatakan, ya sekarang aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Apa yang coba Bapak Asaf ingat? Nah, adik-adik, di ayat-ayat berikutnya Bapak Asaf itu mau mengingat perbuatan ajaib Tuhan dari masa lalu. Masa lalu itu dari kapan? Dari nenek moyangnya, yaitu bangsa Israel. Bapak Asaf mengingat dulu waktu nenek moyangnya dulu banget gitu ya, pernah dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Nih coba nih ya, lihat gambarnya nih ya. Nih orang Mesirnya nyuruh-nyuruh tuh ya tangannya, kerja kamu, itu bikin batu bata supaya bikin piramida. Waduh, kamu kerja. Wah, kalau nggak mau taat, nggak mau kerja, lihat ya gambarnya ya, dipecut. Sakit gak kalau dipukul? Sakit ya. Wah, bangsa Israel sangat menderita, diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan bangsa Israel pada waktu itu juga mungkin bertanya-tanya, Tuhan berapa lama kami harus menderita seperti ini? Berapa lama kami diperbudak seperti ini? Ayah saya mati karena dipukulin oleh orang Mesir. Sekarang anak saya juga diambil jadi budak juga. Wah, sangat menderita. Dan mereka nggak tahu sampai kapan itu berakhir. Mungkin sama ya seperti kita sekarang. Pandemi ini, sampai kapan Tuhan? Kok nggak selesai-selesai? Kok nggak berakhir-berakhir? Sampai kapan? Nah, adik-adik, sejarah mencatat bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Wow. Itu sebentar atau lama? Bukan lama lagi ya, tapi lama gitu ya. Lama sekali. 400 tahun lamanya. Tetapi disinilah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya sekalipun. Walaupun mereka menderita sekian lamanya 400 tahun, tetapi Tuhan menolong mereka. Siapa yang ingat gambar ini? Gambar apa ini? Ada yang ingat? Wah, ini ya. Tuhan dengan perbuatannya yang ajaib, perbuatan yang dahsyat, membelah laut Teberau itu ya, laut merah. Membelah laut merah itu sehingga bangsa Israel bisa jalannya di tempat yang kering tuh ya. Becek aja enggak gitu ya. Itu laut loh. Coba kalian bisa belah air enggak? Enggak bisa. Siapa yang bisa? Selain Tuhan. Dan bangsa Israel bisa jalan sampai selesai. Dan gimana dengan bangsa Mesir yang mengejar mereka? Wah, Tuhan dengan keajaibannya bisa menutup laut merah itu. Sehingga semua orang Mesir yang mengejar mereka itu mati tenggelam. Nah, adik-adik, dari hal ini kita belajar bahwa walaupun rasanya penderitaan itu lama, kita nggak tahu kapan selesainya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan Tuhan mampu melakukan perbuatan yang dahsyat bagi umat-Nya. Adik-adik, Bapak Asaf ketika dia mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, ketika dia mengingat keajaiban Tuhan dari zaman nenek moyangnya, sekarang Bapak Asaf mendapat percaya lagi, berharap lagi kepada Tuhan. Tuhan yang dulu menolong bangsanya, Tuhan yang dulu menolong nenek moyangnya, pasti Tuhan yang sama juga menolong Bapak Asaf. Dan Tuhan yang sama itu yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus juga akan menolong kita hari ini. Kita semua aman bersama Yesus. Karena apa?
Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan Yesus pasti mampu melakukan perbuatan yang dahsyat, yang kita nggak bisa pikir, yang kita mungkin nggak pikir-pikir. Tapi itu Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Nah adik-adik, makanya betullah hari ini kita mau merayakan pengucapan syukur. Mau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan yang terus mau menolong kita hari ke depan. Seperti tadi ya, video tadi ya. Waktu Ceris dan Zoe itu merasa, kok bersyukur? Masa susah begini kok bersyukur? Gak masuk akal. Aneh kamu ini ya, Kirana, seperti itu ya. Tetapi Kirana tadi bilang apa ya? Coba kamu ingat-ingat. Karena pandemi ini, Ceris, kamu jadi bisa dekat sama keluarga kamu. Coba kamu ingat-ingat Zoe. Karena pandemi ini, kamu jadi lebih sehat, gak gampang sakit. Nah, coba adik-adik juga ingat-ingat. Karena pandemi apa? Berkat Tuhan yang diberikan bagimu ataupun keluargamu. Mungkin ada di antara kita yang juga terkena COVID, ya kan? Terkena corona. Tetapi ingat-ingat lagi, Tuhan menyembuhkan. Tuhan menjamah. Kita semua susah, bosan, sekolah online. Aduh, sekarang udah mulai mau onsite ya, udah mulai mau tatap muka. Tapi coba ingat-ingat, karena online itu saya jadi punya waktu bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk hal itu. Karena pandemi, apalagi coba diingat-ingat, oh saya masih bisa ikut ibadah. Papa mama masih Tuhan berkatin pekerjaannya, bisa beliin saya kuota, bisa bayar wifi. Jadi sekarang saya bisa ikut Zoom seperti ini ya. Bisa ikut YouTube sekolah minggu. Wah, coba adik-adik ya. Waktu kita sedang susah, sedang sedih, sedang merasa, Tuhan kapan ini semua selesai? Coba ingat-ingat segala perbuatan Tuhan. Segala keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah pernah lakukan di masa lalu. Dan Tuhan yang sama yang akan memimpin dan menolong kita di tahun 2022. Amin. Yuk adik-adik ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami nggak tahu apa yang akan terjadi di 2022 ini. Kami nggak tahu apakah kami akan tetap sehat, apakah kami tetap bisa sekolah, apakah kami tetap bisa bergereja, kami nggak tahu. Yang kami tahu, kami punya Tuhan yang begitu dahsyat, begitu hebat, yang memimpin dan menolong kami. Dan biarlah Tuhan, adik-adik, papa, mama, keluarga, sungguh boleh berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.